Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil Hidayat, NIM 1940210051 dari kelas KPI B3 mata kuliah Metodologi Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah dengan hikmah. Ya, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu pengertian metode dakwah dari segi bahasa. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode berarti cara yang telah diatur dalam melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Syekh Ali Mahfud juga berpendapat bahwa dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Al-Ghazali bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah inti gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika masyarakat Islam. Dapat diambil pengertian bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai atau komunikator kepada mat'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented yang menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Selanjutnya, jenis-jenis metode dalam dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah bil al-hikmah saja. Yang pertama, kata hikmah. Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk narikoh maupun ma'rifat. Bentuk madrasahnya yaitu hukuman yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Tapi jika diartikan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman dan dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. M. Abduh juga berpendapat bahwa hikmah adalah mengetahui rahasia dan faedah di dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti ucapan yang sedikit lafaz akan tetapi banyak makna ataupun diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya atau semestinya. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hikmah dalam dunia dakwah mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu dengan menentukan sukses tidaknya dakwah. Dalam menghadapi mat'u yang beragam tingkat pendidikan, sastra sosial, dan latar belakang budaya, para dai memerlukan hikmah sehingga ajaran Islam mampu memasuki ruang hati para mat'u. Selanjutnya, keterkaitan hikmah dengan dakwah. Adapun metode dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad antara lain melakukan dakwah bil hikmah, yaitu memberikan teladan yang terbaik dalam sikap dan perilaku dengan selalu sopan santun terhadap siapapun. Hal ini kemudian diistilahkan dengan akhlakul karimah. Beliau mendapat predikat dari langit uswatun hasanah yang bermakna teladan yang baik dan terpuji. Dengan metode tersebut, puluhan sampai ribuan orang Arab yang tertarik terhadap ajaran Islam, yang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hikmah merupakan salah satu karakteristik metode dakwah, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. Ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya hikmah untuk menjadi sifat dari metode dakwah dan betapa pentingnya hikmah untuk dapat mengikuti langkah-langkah yang mengandung hikmah. Dengan demikian,
Jika hikmah dikaitkan dengan dunia dakwah, maka ia merupakan peringatan kepada para dai untuk tidak menggunakan satu metode saja. Sebaliknya, mereka harus menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan realitas yang dihadapi dan sikap masyarakat terhadap Islam. Sebab sudah jelas bahwa tidak akan berhasil jika metode dakwahnya monoton. Kesimpulannya, hikmah bukan hanya sebuah pendekatan satu metode, akan tetapi kumpulan beberapa pendekatan dalam sebuah metode. Dalam dunia dakwah, hikmah bukan berarti mengenal strata mat'u, akan tetapi juga bila harus bicara, bila harus diam. Hikmah bukan hanya mencari titik temu, tetapi juga toleran terhadap sesama. Hikmah bukan hanya konteks memilih kata yang tepat, tetapi juga cara berpisah. Dan akhirnya, hikmah adalah uswatun hasanah serta lisanul hal. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan kata atau penjelasan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.